Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Pada saat jamaah salat subuh rahimakumullah, seperti biasa mari kita awali pengajian ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa ulumihi daraini amin ya rabbal alamin. Zikru kisati Ismail alaihissalam. Bab berikutnya tentang kisah Nabi Ismail alaihissalam setelah kemarin kita bahas ayahnya yaitu Nabi Ibrahim. Qala As-Sadiyu, sejarawan bernama As-Sadi mengatakan qad ikhtalafa jama'atun minal ulama'i bidzabihi aminhum man qala innahu Ishaq wa ahlu Taurat yarjihuna dzalika wal ashhar annahu Ismail liqauli ba'dil Arab lin Nabi ibnu Dzabihaini wa huma Ismail wa Abdullah alladzi fadahu abuhu bi mi'ati ba'i. Sejarawan bernama As-Sadi mengatakan para ulama sejarah berbeda pendapat tentang sebutan Al-Dzabih. Jadi Nabi Ismail itu kan sering disebut dengan sebutan Al-Dzabih. Al-Dzabih itu artinya orang yang disembelih. Ya, di antaranya sebagian ahli sejarah mengatakan yang disebut Al-Dzabih itu Ishaq, Nabi Ishaq. Artinya anaknya Siti Sarah. Wa ahlu Taurat yurajjihuna dzalika, dan orang-orang ahli Taurat mereka mengatakan Al-Dzabih itu Ishaq. Tetapi pendapat ahli sejarah yang paling masyhur yang disebut Al-Dzabih adalah Ismail. Karena orang Arab sering mengatakan Ibnu Al-Dzabihatain. Muhammad itu keturunan dari dua orang yang punya sebutan disembelih. Yang pertama Ismail punya sebutan Al-Dzabih. Yang kedua Abdullah, bapaknya Nabi Muhammad, yang dulu pernah oleh kakeknya atau orang tuanya disebut Al-Dzabih karena pernah beliau menebus nama Nabi Muhammad itu dengan 100 untanya Abdul Muttalib. Ya, tetapi yang paling masyhur tentu bukan Ishaq, tapi Nabi Ismail disebut Al-Dzabih. Ini cerita disebut orang dikorbankan paling awal di dunia. Qala Ibnu Abbas, ahli hadis Ibnu Abbas sepupu Nabi sendiri mengatakan enggak kurang sehat ya. Enggak. Ya, inna Ibrahim nazara fi sirrihi, bahwa Nabi Ibrahim itu, kata Ibnu Abbas, dalam hatinya pernah bernazar alias belum diucapkan, tapi sembunyi-sembunyi dia nazar. Apa nazarnya? In wulidalahu waladun zakarun la yadzbahannahu qurbanan ilallah. Ya, Nabi Ibrahim itu gara-garanya Ismail suruh korban itu sebelumnya Nabi Ibrahim punya dua istri itu kan lama gak punya anak itu. Lalu di dalam hatinya dia macam punya nazar, kalau nanti saya punya anak laki-laki saya jadikan korban. Itu nazar di dalam hati ya sebelum lama gak punya anak itu. Nah, rupanya di sini dilanjutkan lagi falam matamadat alaihil ayyam walayali nasiyamanadalo. Seiring lamanya waktu, perjalanan waktu, ternyata hari demi hari, malam demi malam berlanjut, akhirnya lupa Nabi Ibrahim dengan nazar. Itu. Jadi dia pengen nazar kalau punya anak laki-laki mau disembelih untuk kurban kepada Allah. Malah lupa. Qala As-Sadi mengatakan inna Ibrahim ruziqa Ismail qabla Ishaq bi 30 sanatan.
Ya fa bainama Ibrahim naimun idra'a fi manamihi qailan yaqulu lahu ya Ibrahim innallaha ya'muruka an tabiya bina. Dan disebutkan lagi dalam sejarah bahwa Nabi Ibrahim dikasih anak Ismail itu lebih awal sebelum Ishak dari Siti Sarah dengan perbedaan 30 tahun. Jadi jauh ya. Jaraknya Ismail dengan Ishak itu jauh. Anak istri yang pertama malah lama. Ya, babai nama Ibrahim Naim ketika Nabi Ibrahim sedang tidur tiba-tiba mimpi. Yaqulu qailan lahu ya Ibrahim. Yang impiannya begini, Ibrahim, innallaha ya'muruka an tabiya binadzarika. Ibrahim dalam impiannya Allah nyuruh kamu menepati janjimu, yaitu menyembelih putramu dengan tanganmu sendiri. Gitu ngimpinya. Fantabaha Ibrahim, lalu terbangunlah Nabi Ibrahim dari tidurnya. Wahuma mazahurun, sehingga dia bangun tidur deg-degan. Apa deg-degan? Iya, was-was. Lah kok saya ngimpi ditagih nazar saya. Yang tadinya kan lupa nazar itu. Ditagih, Ibrahim tepati janjimu, nazarmu mau menyembelih anakmu dengan tanganmu sendiri. Begitu terbangun langsung deg-degan, ketakutan, cemas. Pakana yarotil karduhya fisab ilayah. Dan impian itu bukan sekali, ternyata berlanjut malam berikutnya sampai 7 malam. Mimpinya sama. Ibrahim, Allah nyuruh kamu nepati nazarmu menyembelih anakmu. Itu 7 hari berturut-turut mimpi begitu terus. Fa'azama ala zab'i waladihi. Karena di sini 7 hari beruntun mimpinya terus begitu, akhirnya Nabi Ibrahim mau dia melaksanakan menyembelih anaknya. Azam itu ya udah kalau begitu berarti impian saya benar karena 7 malam berturut-turut. Ya, dia akhirnya hendak melaksanakan nazar itu. Lamma qawiya azmu Ibrahim ala zabhi waladihi nadahu. Ketika Nabi Ibrahim sudah siap ingin memotong anaknya, tiba-tiba berikutnya dia panggil ya Ismail khuz ma'aka hablan wa mudyatan. Tapi dia belum cerita ke Ismail, cuman dia sendiri ya mau menyembelih Ismail. Dia panggil Ismail, Ismail tolong ambilkan tali sekaligus golok. Gitu. Nah Ismail nurut aja karena nggak diceritain mau dijadikan korban kan, suruh ambil aja, golok diambil, tali diambil. Qala wa matasna ubiha ya abati. Ismail baru nanya ini, bah kok nyuruh saya ambil tali sama golok untuk apa? Ismail nanya kan, qala azbahu kabsan kurbanan ilallah. Ya, Ibrahim menjawab, saya mau menyembelih kambing untuk kurban kepada Allah. Jawabannya gitu, bukan Ismail mau dipotong. Jawabannya saya akan menyembelih kambing untuk kurban. Ismail ya mau aja bawa tali, bawa. Ya fantalaqa wa ibnuhu Ismail wa sarabihi ila Syibbi Jabal inda wadi Mina. Kemudian berangkatlah Ibrahim dengan Ismail sambil bawa tali dan golok itu berjalan menuju satu bukit dari sebuah gunung di samping jurang Mina. Ya kan ada Mina ya. Ya fabainama huwa yang siani, ketika keduanya berjalan ke sana, ita'arrada iblisul lain. Tiba-tiba dihadang oleh iblis al-lain ketika menuju ke bukit tadi. Ya apa kata iblis? Dan di sini besok dia datang menjelma di depan
ya bisurati saikin, dihadang iblisnya menjelma dengan kakek-kakek tua. Iblisnya menjelma ngadang Ismail. Faqala ila aina tamdiya Ismail, Ismail kamu mau kemana? Dihadang sama iblis yang jelma kakek tua. Qala liyukriba abi kurbanan, ya, membantu ayah saya mau berkorban. Faqala iblis, iblis kemudian bertanya, atadri, Ismail, tahu nggak kamu mal kurban alladzi yukribu abuka? Apa korban yang pernah disebutkan bapakmu? Kamu tahu nggak? Kata iblis. Qala la, kata Ismail kepada iblis, enggak tahu saya. Ya, lalu iblis bilang, innahu yuridu ayat bahaka. Bapakmu mau korban itu, mau ngorbanin kamu Ismail. Waqad ji'tuka nasihan, saya ini datang menghadang kamu memberi nasihat Ismail. Faqala, kemudian Ismail menjawab, ya iblis, iblis ayaf'alu hadza abi. Mungkinkah ayah saya melakukan ini wahai iblis? Min qibali nafsihi, dari hatinya sendiri. Amri rabbihi, atau memang mau menyembelih saya atas perintah Tuhannya. Itu. Faqala iblis, itu dialognya. Kemudian iblis menjawab, bal bi amri rabbi. Jadi kata Ismail, mungkin nggak bapak saya menyembelih saya atas nama keinginan hatinya sendiri atau keinginan perintah Tuhannya? Kata Ismail. Ya, lalu dijawab sama iblis, ya perintah Tuhannya, kata iblis. Faqala Ismail, kemudian Ismail menjawab, idza kana dzabhu amri rabbi fa kaifa asidzal. Kalau memang perintah menyembelih saya itu perintah Tuhan saya, mana mungkin saya menentang perintah itu, kata Ismail. Ya, faraja iblis khaiban, maka iblis pun pulang kecewa karena bujuk Ismail tidak bisa, tidak berhasil. Fakana kullama yattabi'u Ismail yarmihi bil hasa. Karena Ismail masih diikuti terus sama iblis tadi, akhirnya yarmihi bil hasa, iblisnya dilempar Ismail dengan batu. Fa'ala dzalika bihi sab'a marrat, kemudian itu dilakukan 7 kali lemparan. Asara yauma idzin ramyul jimar, maka sekarang itu menjadi lempar jumrah, ya kan? Itu sunatan sebagai ajaran Nabi Ibrahim. Itu falamma wasala Ibrahim, jadi asal lempar jumrah ya, Mina tadi itu ternyata awalnya cerita korban kan. Kenapa 7 kali? Karena ngimpinya 7 malam. Iya, ngimpi tiap malam gitu lagi. Ya, makanya sampai 7 kali mengikuti sejarah awal. Ya, la waqad walamma wasala Ibrahim ila sibil jabal jalasa. Begitu Ibrahim sampai ke bukit gunung yang dituju di Mina itu, Ibrahim duduk. Wa qala li Ismail, lalu bilang, Ismail, Allah memberi wahyu kepada saya untuk menyembelih kamu. Waqad ra'aitu dzalika fil manam sab'a marrat, dan itu terjadi dalam impianku 7 kali. Itu sab'a layalin, 7 malam terus berturut. Lalu gimana Ismail? Ya, karena tadi wahyu dia menjawab, ya abatif almatuk maru satajiduni insyaallahu minas. Ya wahai ayahku, jika itu perintah Tuhan, mohon dijalankan perintah itu. Nanti ayah Anda akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Dari sini begitu dialognya udah sampai ke titik wahyu, Ismail tetap nurut. Kalau memang perintah Allah, wahai ayahku, silahkan aja dilaksanakan. Ya pasti saya termasuk orang yang sabar. Ini kata sabar konteksnya Nabi Ismail, bukan sabar kayak kita ya. Yang dimaksud sabar Nabi Ismail itu, kalau memang perintah Allah, Ismail nggak akan nentang, maju terus pantang mundur, bahasa kita. Sabarnya kayak begitu.
Jadi ketika perintah makin berat, makin semangat, itu minas sabirin yang dimaksud dalam ayat ini. Nah, inilah sejarah Nabi Ismail ketika dijadikan dzabih. Tadi istilah sebutan adzabih dalam bahasa Qur'annya. Ya kemudian falamma ra'a iblis dalika jalasa 'alal jabal liyara ma yakunu min amrihima. Karena ketika itu Ismail sudah didudukkan di sana di Mina, ya, dan siap mau dipotong sama ayahnya, iblis pun kemudian melihat itu dari atas gunung sambil duduk untuk melihat apa yang terjadi antara Ibrahim dengan Ismail. Nonton dia dari atas. Tumaina Ibrahim ittaja'a ibnahu ala jambil aiman. Ibrahim pun menidurkan Ismail miring sebelah kanan. Ya, wasadda yadaihi warijlaihi, tangan dua kaki dua diikat oleh Nabi Ibrahim, dibaringkan miring ke kanan. Faqala Ismail ya abadi lima tasuddu rijli wa yadi bil habli. Ya, dia nanya, bah, kenapa menyembelih saya harus tangannya dipotong, apa tangannya diikat, kakinya diikat? Itu nanya kan Ismail, ya, itu kan. Faqala ya mengapa diikat begini? Jawabannya li alla taqulal malaikah qad jaza'a min amri rabbi. Kata Ibrahim, agar malaikat tidak ketakutan melihat perintah itu. Ya, wastamarra Ismail muttaji'an ala jambil aiman min ghairi watab. Karena dia ngomong begitu, bahkan saya udah bilang laksanakan aja, nggak usah diikat juga nggak apa-apa. Akhirnya ikatannya dilepas, ya nggak diikat lagi. Masa kayak kambing diikat manusia, kata Ismail. Udah, saya tidak akan lari kemana-mana, siap, kata Ismail. Ya nggak usah diikat juga nggak apa-apa, malaikat juga tahu, kata Nabi Ismail. Nah, begitu mau dipotong di sini, dilepas talinya, falam basoro yukziha. Jadi apa artinya? Siap mau dipotong gitu itu. Ternyata begitu mau dipotong, goloknya udah siap. Ternyata tidak mempan lehernya Ismail. Berkali-kali diulang, tetap aja goloknya juga tidak mempan kena lehernya Ismail. Itu akhirnya marahlah Nabi Ismail. Ini bah, daripada abah bingung, barangkali karena saya miring ke kanan, lalu kemudian goloknya jadi nggak kuat, ya. Dan bapak juga kan kalau saya miring ke kanan melihat wajah saya, takut sayang, akhirnya bingung, kata Ismail. Udah tengkurupin aja saya, kata Ismail, supaya nggak lihat wajah saya. Itu kata Nabi Ismail, daripada miring ke kanan kelihatan wajah saya, lalu motong nggak mempan, tengkurupin aja saya. Itu kata Ismail. Ya, ya akhirnya tetap aja ditengkurupin juga, tetap tidak mempan goloknya. Itu fa inda zalika dajjat min hadil waqi'ah malaikatus sama wal ard wa thair wal wuqus bil bahr. Ketika keadaan terjadi seperti itu, maka para malaikat di langit dan di bumi, burung, binatang-binatang buas, ikan, semuanya yang ada di laut, semuanya kedengaran semua terhadap peristiwa itu, bahwa Ismail dipotong tidak mempan. Jadi namanya terkenal. Wana taqal kullu bil ittihal ilallah. Akhirnya semuanya malaikat, burung, binatang, hewan, ikan di laut, semuanya mereka berdoa kepada Allah. Ya kan? Ya Allah ilahana wa sayyiduna wa maulana irham hadas syekhil kabir. Ya rahmatilah kakek, maksudnya Ibrahim yang sudah sepuh ini.
karena dia punya nadar mau dilaksanakan goloknya tidak mempan. Itu falam maro Ismail innal mujah la taqauna ada ya abadi inji bil midya fi lubnati ana khahu biha fi lubnati nakhan balighon fa khabat al mudya fi nisabiha. Ya artinya apa? Karena memang tidak mempar, kemudian akhirnya datanglah malaikat Jibril. Udah, ya Ibrahim, perintah menyembelihmu tetap tidak akan berhasil karena kamu dulu ketika ditanya Ismail waktu awal berangkat itu katanya mau motong kambing bukan mau motong Ismail kata malaikat Jibril. Ya, makanya Ismail dipotong tidak apa-apa karena kamu nazar waktu berangkat sama Ismail ditanya Ismail mau nyembelih kambing untuk kurban. Kok malah saya yang dijadikan kurban? Akhirnya Jibril di situ menggantikan tadi itu ya kambing diganti dengan kambing. Cuman kambing yang di sini disebutnya kambing dari surga. Qad saddaqta ruya inna kadzalika najzil muhsinin wa fadainahu bidzibhin adzim. Ini cuman kalau ditanyakan kenapa waktu itu Nabi Ismail nggak jadi dipotong diganti dengan kambing, nggak diganti onta aja atau diganti dengan sapi gitu ya. Kenapa digantinya pakai kambing? Ya karena Ibrahim waktu mau berangkatan ditanyanya sama, mau motong kambing. Kalau nanti diganti sapi kan bahasanya beda. Pengajarnya tadi begitu. Ya, lah di sini ya tentu dalam syariat yang utama itu memang korban pakai kambing karena sejarah awalnya pakai kambing. Itu. Qala fa bainama huwa kadzalik wa idzan bijra'il atahu wa ma'ahu kamsabisun amlah. Nah di sini bagaimana situasi kambingnya? Di sini disebutkan oleh Hasan. Sejarawan Asadi mengatakan karena hadzal kabsu qadral filil azim. Kambing yang diambil dari surga itu sebenarnya gimana? Ternyata di sini kambingnya itu sebesar gajah yang paling besar. Lah gede amat kambingnya. Iya, ya kambing juga namanya kambing dari surga ya. Jadi kambingnya sebesar gajah yang paling besar. Walah ini gede amat. Wa kana qurunuhu wa awafiruhu minaz zahabil ahmar. Berikutnya tanduk dan kuku kakinya ternyata minaz zahabil ahmar dari emas yang berwarna merah. Walah gede amat. Walaisa bihi azmun dan kambingnya pun tidak ada tulangnya. Bal kulluhu lahmun wasahmun, tetapi kambingnya semuanya daging dan gaji. Sahmun itu gaji. Jadi nggak ada tulangnya kambing dari surga tadi. Ya bingung di situ kan, gimana jalannya lah itulah kalau pakai akal nggak nyambung lagi. Walam yakun ala badanihi sufun, badannya juga tidak ada bulunya. Lah berarti ya hubungan gundul beneran ya. Wa kana yurta'u firyadil jannah, yang semula kambing dari surga itu sedang diangon di taman surga. Itu fasara azimul khilqah fadzabahu Ibrahim, kambing itu kemudian dibawa oleh Jibril ke Nabi Ibrahim lalu disembelih oleh Nabi Ibrahim. Setelah disembelih gimana? Wa farraqalah mahu alal fuqara wal masakin, lalu dagingnya dibagikan oleh Nabi Ibrahim kepada fakir miskin. Itu cuman syariat Nabi kan lebih luas. Kalau zaman Nabi Ibrahim dibagikan ke fakir miskin. Kalau syariat Nabi Muhammad lebih luas, fakir miskin iya, tetangga iya,
teman-teman juga boleh kalau di syariat Nabi Muhammad. Kalau Nabi Ibrahim cuman fakir miskin dan dibagi. Tapi syariat Nabi Muhammad beda lagi. Karena apa? Karena nilai ukhuwah kata Rasul. Nilai persaudaraan. Ya masuk korban tetangga sebelah nggak dikasih orang kan orang kaya ya orang kaya mau untuk ukhuwah kata Nabi, untuk persaudaraan. Itu beda syariatnya cara membagikan. Bahkan azabhu bimina, disembelihnya di mana? Di Mina. Pasar fidaul hujjaj hunaka kullasana. Dari situlah kemudian tiap tahun orang yang haji motong kambing di Mina, yang disebut tahallul dalam bahasa haji ya. Iya, jadi puncak bagian dari puncak haji. Iya, itu ada cukur rambut, ada motong kambing itu kan ya. Itu di Mina karena sejarahnya tadi. Qala sadi kana umru Ismail hina dzabhi isrina sana. Ketika itu Nabi Ismail mau dijadikan kurban itu umur berapa? Umur 10 tahun kata As-Sadi. Ya. Qala Al-Kisai asa Ismail mi'atan wa sab'atan wa talatina sana. Nah, Ismail umurnya berapa tahun? Kan tadi jadikan korban umur 10 tahun. Hidupnya 137 tahun. Jadi nggak panjang ya, padahal zaman itu usia panjang-panjang ya umurnya itu. Lah wala wayur ba annahu lamma mata dufina tahtal mizab ya. Dilihatkan lagi ketika Ismail wafat dimakamkan di bawah mizab. Mizab itu bahasa Arab, bahasa kita talang emas. Ada ya? Iya, talang emas ya. Di bawah itu, di bawah mizab talang emas. Jadi dekat Hijr Ismail ya. Nah ini cuman At-Tahlabi di sini mengatakan lima fadallahu ta'ala Ismail bikafsin balagan al-bida'an abaqaratan gharik anna Ibrahim lama akhadal habla wal mudjah qala wa ma tasna'u bihima qala azbahu kafsan. Jadi kalau ada yang nanya kenapa diganti dengan kambing Ismail bukan dengan unta, tadi jawabannya karena Ibrahim awalnya tidak bermaksud untuk motong anak, tapi dia ketika berangkat sama Ismail bawa tali mau motong kambing, sehingga disitulah yang dijawab oleh Allah. itu. Atau jawaban berikutnya, Allah itu menyimpan kambing tersebut sebenarnya yang kambing itu sudah pernah dipakai korban oleh anaknya Nabi Adam bernama Habil. Itu fa'akharallahu liyu'lima ibadahu annal khaira minal ajdadi yanfa'ul awlad. Itu. Jadi dombanya sebenarnya domba tadi itu dombanya Habil yang dulu dipakai korban zaman Nabi Adam, disimpan di surga, dikasihkan lagi Nabi Ibrahim untuk dijadikan korban ya, gantiin Ismail. Itu apa maksudnya? Ternyata korban itu untuk anak cucu, gitu maksudnya. Jadi orang korban itu atas nama bisa dengan anak cucu, bisa dengan anak, bisa juga anak-anakan pasti ya. Anak-anakan maksudnya keluarga yang di bawah tanggungannya. Anak-anakan bukan anak beneran maksudnya. Kalau kita di rumah kebetulan orang punya ya Pak Haji ya, kan suka pembantunya 5 ya kan ya. Ya ada yang gitu kan ya. Bahkan ada pembantunya 10 ya, saking orang kaya ya, nyetrika sendiri, nyuci sendiri, ngasuh bayi sendiri, jadi banyak. Lah itu juga anak-anakan ya boleh dikorbanin sama bosnya gitu. Nanti kan ya termasuk kalau kita jadi bos punya perusahaan, karyawan boleh dikorbani sama bosnya gitu. Itu
Artinya apa? Amal soleh masa lalu ternyata juga berlanjut kepada anak cucu dari Nabi Adam Habil sampai ke Nabi Ismail dan sampai ke Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu perjalanan kurban. Intinya begini, sejarah manusia itu yang soleh-soleh semuanya memang ujiannya ujian disuruh berkorban sama, ya kan? Karena korban itu wujud syukur yang tertinggi sekaligus membuang sifat bakhil dalam kehidupan manusia. Korban harta. Jangankan harta itu anak dikorbankan. Ada enggak kaitannya? Harta anak dikorbankan. Itu tadi jangankan anak-anak. Oh iya. Iya itu. Iya itu. Kalau demi Allah mah dikasih gitu, disedekahkan gitu. Ada kaitannya? Oh iya. Iya, kurban itu wujud syukur yang tertinggi. Kenapa? Karena yang dikorbankan itu kekayaan yang paling mahal. Ya itulah yang dimaksud oleh Al-Quran, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Ya, kamu tidak akan mendapatkan pahala dengan sempurna ya dari kebaikan itu sampai kalian mengeluarkan sesuatu yang paling kamu sukai. Itu yang dimaksud. Tapi bukan berarti yang nggak paling disukai nggak dapat pahala, dapat, cuman tidak sesempurna yang itu. Nah itu sejarah manusia soleh zaman dulu ya sampai sekarang sama, bahwa tanda orang yang soleh itu ya tadi siap menjalankan perintah Allah walaupun perintah itu sesuatu yang paling dicintai. Itu apalagi sampai menyangkut pribadi, keluarga dan anak, itu tentu jauh luar biasa ya. Dan Nabi Ibrahim sebenarnya tidak disuruh ngorbanin anak sih, cuman diuji sama Allah, ya kan? Jadi bahasa Qurannya kan kayak gitu ya. Jadi Allah cuman menguji Nabi Ibrahim sebenarnya kepatuhannya sejauh mana kepada perintah Allah. Ternyata ketika diuji bahwa perintah itu menyangkut pribadi dan menyangkut yang paling dia cintai, karena Ismail itu Nabi Ibrahim lama nggak punya anak, begitu punya anak suruh motong, itu kan luar biasa kan ya. Iya, baru senang-senangnya suruh motong. Ya artinya kekayaan paling mahalnya diminta sama Allah. Tapi diuji Nabi Ibrahim sebenarnya nurut nggak kalau dikasih perintah yang seberat itu. Ternyata Nabi Ibrahim tetap nurut sehingga Nabi Ibrahim disebut Hanifam Muslim. Ya, Nabi Ibrahim disebut dengan Hanif. Hanif itu perintah Allah tidak ada satupun yang tidak dijalankan dengan sempurna disebut dengan Hanif. Gitu. Iya kita ya belum hanif lah, jauh mungkin mau hanif mah ya. Iya. Oh iya. Ya tadi perbedaannya sebenarnya 3 tahun. Iya, Ishak sama Ismail itu satu riwayat bedanya 30 tahun. Iya, berarti Ishaknya belum ada. Ya karena tadi kan di 10 tahun kan ya, berarti belum Ishaknya. Ya, itu ya memang zaman itu kayak begitu situasinya ya. Ya berarti 30 tahun. Ya berarti baru ya belum lah, ya belum ada Ishak. Ya makanya kalau kita baca sejarah Ibrahim, Ismail, Ishak, ya kan, padahal Ishak ini anak istri tua, tapi karena lahirnya belakangan urutannya Ibrahim, Ismail, Ishak, bukan Ibrahim, Ishak, Ismail. Kalau kita baca sejarah kan gitu, bang urutannya kayak begitu sejarahnya. Iya, ya, itulah perjalanan hidup manusia, ada yang seperti itu.
dikasih istri 2 tetap aja lama nggak punya anak. Tapi ujungnya begitu punya anak malah diuji suruh nyembelih ya. Itu kadang-kadang kayak begitu, makanya Nabi Ibrahim itu dianggap hanifam muslimah, ya kan? Orang yang perintah Allah tidak ada yang nggak dijalankan dengan sempurna. Itu. Nah, makanya kalau orang dikasih nama Hanif harusnya begitu. Ya. Orang yang patuh sempurna, orang yang nurut kepada Allah sempurna. Itu. Ya karena begini, kenapa Nabi Ibrahim nurut perintah Allah sempurna? Karena Nabi Ibrahim tahu bahwa perintah Allah itu yang selalu dilihat oleh Nabi Ibrahim bukan objek perintah itu sendiri. Jadi orang yang dianggap taat itu yang selalu dilihat adalah perintah Allahnya, bukan objek perintah Allahnya. Ya, kenapa Iblis jadi penentang? Karena iblis nggak lihat perintah Allah, yang dilihat objek perintahnya. Itu bedanya Ibrahim dengan iblis kan. Kenapa iblis nggak mau tunduk perintah Allah? Kamu hormati Adam, nggak mau kan iblis? Apa jawabannya nggak mau? Karena lihat Adamnya, bukan lihat Allahnya. Gitu itu. Kalau Nabi Ibrahim enggak lihat anak yang jadi objek korbannya, yang dilihat perintah Allah yang serba maha. Sehingga Nabi Ibrahim itu. Makanya kalau anak kita disuruh sholat, melihat perintah Allah pasti taat. Gitu kan. Tapi kalau melihat sholatnya boleh jadi nggak taat. Gitu. Ya makanya orang hidup itu sebenarnya singkatnya begini, berani hidup, berani ibadah. Itu kan Pak Haji ya. Ibadah konteksnya sholat yang paling tinggi. Kalau nggak ibadah, nggak sholat, ya jangan hidup. Kan gitu singkatnya ya. Gitu bukan ya? Ya. Berani hidup, berani ibadah, berani sholat. Itu kan Pak Haji ya. Takut sholat, jangan hidup. Itu kan Pak Haji kasarnya, mati aja. Ya memang itu tujuan hidup gitu kan ya. Ya kan begitu Pak Haji ayatnya kan ya gitu itu. Makanya Ibrahim jadi hanif. Jadi tunduk sama perintah Allah, tidak ada satupun yang dilanggar. Gitu itu. Sehingga Nabi Ibrahim bagian dari Nabi yang disebut ulul azmi. Apa ulul azmi? Orang yang dikasih ujian berat tidak ada yang sukses. Semuanya sukses. Tidak ada yang tidak sukses, semuanya sukses. Ya kan? Bila kita kan kadang ada yang sukses, kadang yang enggak. Kalau Ibrahim 100% sukses. Ya contoh, Nabi Ibrahim dikasih ujian dibakar sama Namrud, sukses. Ya kan? Enggak kebakar sama sekali. Ya kan? Itu. Terus aja ujiannya tidak ada yang tidak sukses, semuanya sempurna. Itu. Makanya itulah kemudian dalam sholat orang disuruh doain Nabi Ibrahim, kama shallaita ala sayyidina Ibrahim kama barakta ala Ibrahim. Gitu kan ya, artinya apa? Kita minta hidup ya seperti keberkahan keluarga Ibrahim. Itu yaitu keluarga yang patuh dengan Allah 100%, tidak ada yang dilanggar satupun. Itulah luar biasa. Di samping juga keluarga Nabi Muhammad. Makanya kalau ada orang cerita sholat itu nggak boleh ingat dunia, nggak boleh ingat macam-macam, dia nggak bisa. Orang nyatanya ada kama sholaita ala Ibrahim, sholat suruh ingat Nabi Ibrahim. Ya kan ya. Bahkan sholat disuruh ingat rizki. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni. Iya kan? Loh iya kan, katanya sholat gak boleh inget ini. Loh nyatanya disuruh doa. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni, angkat derajatku warzuqni, beri aku rizki. Loh sholat suruh minta rizki. Ya bagus ya warzuqni. Wahdini, bimbing saya ke jalan yang benar. Wahdini, wa'afini, beri aku sehat wal afiyat.
Iya kan? Iya. Wa'fu anni, maafkan dosa saya. Jadi kok di depan Rabbi firni, di ujung wa'fu anni. Nah iya kan itu. Depan kan Rabbi firli, ampuni. Yang ujungnya wa'fu anni, maafkan. Loh kok disebut dua, beda nggak kira-kira? Udah pasti beda. Kalau Rabbi firni dosa kita murni dengan Allah, kalau wa'fu anni dosa kita tidak murni. Dosanya dengan Allah ada, dengan orang ada. Itu wa'fu anni. Jadi wa'fu anni itu dosanya segitiga, dengan orang, dengan Allah. Ya karena kalau dosa dengan orang pasti dosa dengan Allah. Tapi kalau dosa dengan Allah belum tentu dosa dengan orang. Itu Rabbi firli. Contohnya begini, orang nggak sholat, dosanya dengan Allah doang, bukan? Iya. Tetapi kalau orang nggak memperhatikan anak yatim, dosanya dengan orang iya, dengan Allah iya. Itu nah, di situ ada wa'fu anni. Iya kan ya. Suruh sekolah sama ibunya nggak jalan, dosa dengan siapa? Dengan orang, dengan ibunya, sekaligus dengan Allah. Ya, karena itu perintah Allah kan gitu itu ya. Makanya ada doa segitiga, ada dua arah. Ya hablum minallah rabbi firli, tapi juga ada wa'fu anni. Gitu itu. Ya makanya dalam kehidupan ada maaf, ada ampun. Ya, ada maaf, ada ampun. Lah kalau maaf ini hubungan hablum minallah, kalau ampun hubungan dengan Allah. Kalau dengan sesama maaf, kalau dengan Allah ampun. Gitu kan ya. Itu bedanya. Ya tapi emang bahasa Indonesia emang miskin sih, susah juga sih ya. Benar nggak bahasa begitu kira-kira? Orang nggak bahasa lain yang nggak ada mau diapakan? Ya, inilah yang dapat dibacakan pelajaran dari kisah Nabi Ismail yang begitu indah. Mudah-mudahan menambah keimanan kita kepada para nabi dan rasul. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih dan maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.